Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru masyiatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, menganugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita dapat duduk bersimpuh berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu bertalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi setiap ilmu yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berkahi diri kita, berkahi guru-guru kita, berkahi orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya, para ahli bait keluarganya, dan mudah-mudahan salawat dan iring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, melanjutkan penjelasan dari hadis ke-8, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksudnya di sini adalah berjuang mengislamkan mereka, hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain
Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat yang menjadi syarat keislaman seseorang, yang menjadi kunci surga bagi seseorang, terlepas seberat apapun maksiat dan dosanya, sebesar apapun kesalahannya, dia akan bisa masuk surga ketika dia mengucapkan dan beriman terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meyakini dalam hati bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang menjadi pencipta alam semesta ini, yang merawatnya, yang memberikan rizki, yang mengatur, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan, mengutus seseorang yang bertugas untuk memberikan hidayah, petunjuk, ngajarin kita tata cara untuk menyembah Allah, ngenalin kita bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Diturunkan kepadanya kitab suci, diajarkan kepada kita utusan Allah yang bernama Nabi Muhammad, yang menjadi juru selamat kita. Ketika seseorang meyakini dua hal tersebut, meskipun maksiatnya banyak, meskipun dosanya banyak, meskipun tuh ada satu riwayat, ada orang dosanya itu lebih besar dibanding Jabal Uhud. Jabal Uhud itu kalau kita semua nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki untuk berziarah ke Madinah, itu panjangnya sejauh mata memandang. Itu panjangnya panjang banget. Gunung Uhud gede banget. Nah, ada orang yang nanti di akhirat ketika ditimbang, ketika dihisap, salah dan dosanya lebih besar dari Gunung Uhud. Tapi dia tetap masuk surga. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Orang yang semacam ini, maka amruhu mufawwadun ilallah. Nanti di akhirat terserah bagaimana Allah memperlakukannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menuntutnya atas segala dosa dan kesalahan yang dia perbuat. Tapi tetap di akhirnya dia akan masuk surga, walaupun harus nanti nyampir dulu ke neraka, dibersihkan dulu, dipertanggungjawabkan dulu atas dosa dan kesalahannya. Tapi kalau dia beriman, dia punya kesempatan untuk masuk surga. Dia ada kemungkinan untuk dosa-dosanya sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya taghfir lana fa bimahdi fadlin wa in tu'adzibna fa bimahdi adlin. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita, maka itu karena sifat fadl, sifat dermawannya Allah, sifat pemaafnya Allah. Tapi kalau kita diazab atas dosa kita, fa bimahdi adlin, maka dengan sifat adilnya Allah. Ketika kita diazab, ya memang pantas karena kita berdosa. Tapi ketika kita dimaafkan, maka bukan karena istighfar kita, bukan karena taubat kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena dermawannya Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf. Makanya ketika malaikat itu pertama kali masuk ke dalam surga dengan takjub atas keindahan-keindahan yang ada di dalamnya, maka malaikat itu berkata, ayyatuhal jannatu wa kullu ma fihi minan ni'am liman anta. Wahai surga dengan segala keindahannya, bagi siapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakanmu dengan keindahan seperti ini? Untuk siapa wahai surga? Maka surga menjawab, nahnu li ahli la ilaha illallah. Kami ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan keindahan-keindahan, dengan fasilitas yang luar biasa, yang keindahannya mala ainun ra'at,
wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dibayangkan oleh akal. Jadi beyond imagination. Di luar imajinasi manusia, indahnya udah mentok banget, gak sampai nalar kita untuk menggambarkan betapa indahnya surga. Itu Allah jadikan, Allah ciptakan bagi siapa? Bagi orang yang meyakini la ilaha illallah. Wala natlubu illa ahla la ilaha illallah. Dan kita tidak mencari orang untuk memasuki kita kata surga kecuali ahli la ilaha illallah. Wa nahnu muharramuna ala man lam yakul la ilaha illallah. Dan kami diharamkan oleh Allah untuk dimasuki bagi orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika mendengar ada malaikat yang bertanya kepada surga tentang hal tersebut, maka neraka mau ikutan menjawab. Neraka mengatakan, la yadkhuluni illa man ankara la ilaha illallah. Enggak ada orang yang masuk ke dalam saya dan diazab kecuali orang yang ingkar terhadap kalimat la ilaha illallah. Wala atlubu, dan saya tidak mencari orang untuk masuk ke saya kecuali man kadzdzaba, orang yang mendustakan la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah wa ana haramun, dan saya diharamkan oleh Allah untuk dimasuki bagi orang yang mengucapkan kalimat ala man qala la ilaha illallah. Wala amtaliu, dan saya tidak dipenuhi illa biman jahada, kecuali orang yang kafir, yang mengingkari, yang memusuhi kalimat la ilaha illallah. Walaysa ghidhi wa zafiri, dan tidaklah azab, tidaklah kemarahanku yang berada di dalam neraka itu kecuali bagi siapa? Illa ala man ankara la ilaha illallah, kecuali bagi orang yang ingkar terhadap kalimat la ilaha. Mendengar ada surga, ada neraka, menjawab pertanyaannya malaikat, rahmat Allah dan maghfirah ampunannya pun gak mau kalah mengatakan ana li ahli la ilaha illallah. Aku akan diberikan kepada ahli la ilaha illallah. Wa nasiratun liman qala la ilaha illallah, dan akan menolong orang yang mengucapkan la ilaha illallah baik di dunia maupun di akhirat. Wa muhibbatun, dan aku mencintai liman qala la ilaha illallah, terhadap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wal jannatu mubahatun, dan surga dipersilahkan liman qala, bagi yang mengatakan la ilaha illallah. Wan naru muharramatun, dan neraka ditutup, diharamkan bagi siapa? Ala man qala la ilaha illallah, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wal maghfiratu min kulli dzambin, dan diampuni dari segala dosa dan kesalahan di ahli la ilaha illallah, bagi ahli la ilaha illallah. War rahmatu wal maghfiratu, dan rahmat kasih sayang Allah dan ampunannya Allah ghairu mahjubatin, tidak tertutup, tidak terhalangi, selalu bisa dikasih, selalu nyampe kepada siapa? An ahli la ilaha illallah, pada ahli la ilaha illallah. Siapa ahli la ilaha illallah? Yang mendapatkan kemuliaan surga, yang terhalang dari neraka, yang dapat rahmatnya Allah, dapat ampunannya Allah dari segala dosa dan kesalahan, adalah orang yang meyakini la ilaha illallah dalam hati, dia ucapkan melalui lisan, dia amalkan melalui perbuatan. Hatinya meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang menciptakan alam semesta, yang menjaganya, yang nanti akan menghancurkannya pula, kecuali Allah. Lisannya pun demikian.
karena Allah adalah Tuhannya, maka dia tidak menyebut sesuatu kecuali mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mengucapkan sesuatu kecuali dia berharap sesuatu tersebut adalah sesuatu yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menghindari ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap dia. Allah Subhanahu wa taala murka terhadap dia. Kemudian dia amalkan kalimat la ilaha illallah dalam perbuatan. Ketika meyakini Allah adalah Tuhannya dan Allah memerintahkan kepadanya salat, dia salat. Memerintahkan kepada dia untuk birrul walidain, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka dia laksanakan perintah tersebut. Untuk sayang dan hormat terhadap sesama, maka dia sayang dan hormat terhadap sesama. Jadi orang yang ahli la ilaha illallah gak cuma mengucapkan, gak cuma ngaku-ngaku, tapi melaksanakan kalimat la ilaha illallah dalam kesehariannya. Jadi kalau ada orang muslim, perilakunya baik, perilakunya kurang baik, perkataannya kasar terhadap sesama menzalimi, maka sesungguhnya dia belum menjadi ahli la ilaha illallah. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa itu orang muslim? Siapa itu orang muslim? Al muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang mampu menjadikan orang di sekitarnya, menjadikan muslim yang lain itu merasa tentram, merasa aman, terjaga dari apa? Dari kejahatan lisan dan tangannya. Lisannya tidak mungkin untuk menyakiti orang lain, tangannya tidak mungkin untuk nyesengin orang lain. Itulah muslim sejati. Seorang muslim sejati melihat orang lain bukan sebagai manusia biasa. Melihat orang lain sebagai apa? Sebagai hambanya Allah. Sebagai hambanya Allah. Kalau dia nyakitin hambanya Allah, yang marah Allah yang punya. Yang murka Allah yang punya. Jadi ketika dia melihat orang lain, dia melihatnya bukan sebagai manusia biasa yang bisa dia zalimi, yang bisa dia sakiti, yang bisa dia isengin, tapi dia melihatnya sebagai hambanya Allah. Ini milik Allah semua nih. Kalau saya nyakitin orang-orang ini, nyakitin hamba-hambanya Allah ini, yang marah Allah. Yang marah Allah. Ketika Allah marah sama saya, maka tidak ada keselamatan bagi saya di dunia maupun di akhirat. Maka orang tersebut akan sengsara di dunia maupun di akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab.